Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nama dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi PDKK di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta pada hari ini. Untuk mengawali acara hari ini biar jalan lebih lancar, marilah kita awali dengan berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Bapak Nur Budianto, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta, yang kami hormati Bapak Burhanuddin Al-Faqih, Sarjana Pendidikan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya Rahasia selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sesi pemaparan oleh Bapak Burhanuddin Al-Faqih, Sarjana Pendidikan. Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Keempat, penutup. Selanjutnya kita akan memasuki sesi utama, yaitu pemaparan dari beliau Bapak Burhanuddin Al-Faqih, Sarjana Pendidikan, yang berjudul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika P3K tahun 2024, upaya meningkatkan minat belajar materi numerasi dengan media Word Games siswa kelas 6 di SD Negeri Mojosongo 2. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Budianto selaku mentor dan sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo 2, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang hadir pada seminar laporan orientasi yang hari ini saya lakukan. Tanpa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K tahun 2024 dengan judul upaya meningkatkan minat belajar materi numerasi dengan media Word Games siswa kelas 6 di SD Negeri Mojosongo 2. Sebelum saya paparkan materi hari ini, saya akan menyampaikan dulu biodata diri saya. Yang pertama yaitu nama lengkap Burhanuddin Al-Faqih, kemudian di sini ada nik informasi untuk saya adalah guru kelas dan saat ini menempuh kelas 6 SD Negeri Mojosongo 2. Kemudian tempat tanggal lahir di Sukoharjo 1 Juni 1992. Kemudian untuk alamat saya domisili dan sesuai KTP di Temusari ada 5 RW 2 dengan Sari Polokarto Sukoharjo. Adapun alamat instansi saat ini saya bekerja adalah di SD Negeri Mojosongo 2, Jalan Tangkuban Perahu nomor 2B, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jendres, Kota Surakarta. Adapun riwayat pendidikan saya dari mulai SD itu saya di MI Muhammadiyah Karanganyar masuk tahun 1998, kemudian SMP di MTS Negeri Karanganyar tahun 2004. Kemudian SMA di SMA Negeri 1 Majalengka tahun 2007 dan terakhir pendidikan sarjana di Universitas Negeri Semarang jurusan Biologi tahun 2010. Untuk berikutnya akan saya paparkan mengenai pengenalan aparatur sipil negara terlebih dahulu. Karena sebelum kita menginjak ke materi yang berkaitan dengan orientasi saya, kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya ASN itu. Dari yang saya pelajari dan selama orientasi ini dapat disimpulkan bahwa ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN tugasnya untuk menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian tugas pokoknya apa? Tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan orientasi kepuasan publik. Jadi indikatornya itu adalah kepuasan publik, membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan pelayanan publik. Jadi pusatnya adalah di pelayanan publik. Kalau dalam hal ini saya di SD Negeri Mojosongo 2 harus memberikan pelayanan kepada siswa, siswi dan seluruh orang tua paling murid. Kemudian fungsi ASN ini berdasar pada nilai yang kita singkat dengan akronim berakhlak. Ya. Berakhlak adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ASN harus memiliki nilai-nilai itu untuk menjalankan tugasnya dalam keseharian. Dan kemudian ASN harus memahami juga tugas tambahan yang dibebankan kepada ASN di setiap masing-masing instansinya. Ya, baik itu tugas itu secara wajib atau yang berkelanjutan, yang kaitannya dengan meningkatkan kompetensi diri. Kemudian yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan latar belakang. Kenapa saya di sini mengikuti orientasi pada bulan ini? Ya, berkaitan dengan hal tersebut, latar belakang yang kenapa kok orientasi ini penting bagi saya adalah berkaitan dengan pengetahuan atau orientasi ini manfaatnya dalam memahami tugas saya sebagai guru, yaitu apa sih tugas sebagai guru itu, terus kemudian fungsinya apa, nilai-nilai yang harus saya keluarkan atau saya sampaikan kepada masyarakat itu apa, kemudian etika jabatan yang harus saya pegang itu apa. Nanti saya akan sampaikan satu persatu. Dan dengan adanya orientasi ini secara menyeluruh, maka saya juga jadi mengetahui apa itu visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini sebagai instansi yang menaungi saya. Maksud dan tujuannya adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN itu sendiri. Kemudian pengenalan nilai dan etika sendiri, karena fungsi dan tugas itu nanti berkaitan dengan pelayanan publik tadi. Kemudian untuk tujuan pelaksanaan orientasi saat ini adalah diharapkan nanti peserta itu mampu memahami program-program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, dalam hal ini Kota Surakarta. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak tadi. Berakhlak akronim dari beberapa nilai dasar ASN. Berikutnya untuk waktu dan tempatnya. Waktunya adalah dari mulai tanggal 3 September saya mulai orientasi pertama, dan di angkatan pertama di orientasi Kota Surakarta sampai dengan 30 September 2024. Adapun tempatnya pelaksanaan orientasi ini adalah di SD Negeri Mojosongo 2. Kemudian masuk ke bab 3. Ini adalah terkait dengan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta. Sebelumnya kita harus tahu dulu visi dan misi pemerintahan Kota Surakarta. Ada dua di sini, visinya ada dua karena berdasarkan RPJMPD dan RPJMD-nya. Jadi jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau dari rencana jangka pendeknya itu dari tahun 2025 sampai 2025 itu adalah visinya Surakarta Kota Budaya Mandiri, Maju dan Sejahtera. Adapun untuk visinya yang jangka panjang ya, ini jangka pendeknya itu adalah dari tahun 2021 sampai 2026 Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Kemudian untuk misinya ada beberapa dipecah lagi jadi beberapa hal. Itu terkait dengan satu, kualitas kesehatan masyarakat, dua, memperkuat pertumbuhan ekonomi, itu terkait dengan adaptifnya kota ya. Karena kita tahu bahwa Kota Surakarta ini tidak punya sumber daya alam, jadi kotanya harus bergerak secara adaptif secara ekonominya. Kemudian mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan. Kita bisa lihat beberapa tempat, semisal Taman Balai Kambang atau Taman Budaya Jawa Tengah. Kemudian meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Itu kita bisa lihat dari beberapa event kota berhubungan dengan Stadion Manahan atau Solo Teknopark. Kemudian pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang berikutnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa Kota Surakarta ini memiliki 17 titik prioritas. Ini lebih, tapi ini yang paling sering disampaikan di publik karena memang prioritas besar. Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari mulai Masjid Raya Syekh Said sampai dengan revitalisasi Keraton Surakarta areanya. Kemudian kita kembali lagi ke manajemen kepegawaian P3K.
Manajemen kepegawaian ini berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang meliputi apa? Meliputi penetapan kebutuhan satu. Kemudian yang kedua pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian dan tunjangan, yang kelima pengembangan kompetensi, berikutnya itu pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Kemudian kita akan melihat penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati. Karena sifatnya kontrak, jadi harus benar-benar dilihat secara objektif. Berikutnya kita masuk ke bab nilai dan etika organisasi. Ya. Tadi bahas mengenai pemerintah kota, sekarang kita bahas lebih jauh ke dinas pendidikannya. Ada visinya. Kenapa ini disampaikan? Karena nanti termasuk turunannya itu jadi visi misi dari SD juga. Visi misinya adalah melayani dengan cerdas, cermat, cepat, tepat, efektif, efisien, ramah, dedikasi tinggi, amanah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini visinya. Kemudian terkait misinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, termasuk juga pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal. Tujuannya apa? Tujuannya dari visi itu adalah Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Kemudian kita masuk ke SD yang saya ampu juga. Jadi saya kebetulan mengampu di kelas 6 SD Negeri Mojosongo 2 yang alamatnya ada di Jalan Tangguh dan Perahu nomor 2B, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Berdiri sejak 1980. Terdapat 6 lokal kelas. Ya. Jadi dari yang visi dinas tadi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya visi dari SD Negeri Mojosongo 2 ini beririsan juga dengan visi-visi kota. Karena pada dasarnya kita juga ingin meningkatkan kualitas dari anak didik kita. Visi satuan pendidikan SD Mojosongo 2 yaitu terbentuknya generasi beriman, bertakwa, berkarakter, terampil, cinta budaya, lingkungan, dan berprestasi. Puncak dari semua proses pembelajaran adalah prestasi, namun itu bukan puncaknya, prosesnya lebih penting lagi. Kemudian visinya adalah membekali peserta didik ilmu agama dan iptek. Itu nanti kita akan melihat bahwa salah satu ekstra dari SDN Mojosongo 2 itu ada ekstra kurikuler komputer. Kemudian ada memberikan pelajaran pada peserta didik dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian membekali peserta didik dengan keterampilan seni budaya, olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nanti juga kita bisa melihat ada turunannya di ekstrakurikuler. Kemudian meningkatkan karakter peserta didik melalui pembiasaan berperilaku sopan santun, bertanggung jawab, gotong royong, dan literasi. Terakhir, memberikan pembinaan peserta didik dalam mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik. Di satuan pendidikan SD Negeri Mojosongo 2 ini tujuan umumnya itu tadi adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jadi kita siapkan untuk di SMP agar anak itu bisa mandiri. Kemudian tujuan secara khususnya adalah ada beberapa, tapi kita lihat secara garis besar adalah yang pertama religiusitas untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan SDM itu terkait akademiknya, kemudian kualitas pembelajaran itu terkait dengan prestasinya, kemudian menumbuh kembangkan kepedulian kepada lingkungan terkait dengan empati kepada lingkungan, menggali potensi siswa di bidang olahraga, terutama di bidang panahan kalau di SD Negeri Mojosongo 2. Kemudian melaksanakan pengembangan bahasa nasional maupun internasional. Itu berhubungan dengan di SD Negeri Mojosongo 2 itu ada pelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Di sini kita bisa melihat kewajiban guru. Sebagai seorang guru P3K, kita memiliki kewajiban untuk merencanakan pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan. Itu etika, kewajiban dari guru. Kemudian fungsi P3K secara kelembagaan di tingkat SD Negeri Mojosongo 2 ini adalah kompetensi pedagogiknya, fungsinya yaitu kemampuan guru dalam
mengembangkan kemampuan personal dan mencerminkan kepribadiannya dia. Kemudian kompetensi sosial dalam hal berinteraksi dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa. Kemudian kompetensi profesional, penguasaan materi dalam mata pelajaran. Kemudian masuk ke rencana hasil kerja P3K. Dalam hal ini saya mengambil isu kurangnya minat anak dalam mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan numerasi. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa numerasi itu tidak selalu berkaitan dengan matematika, tapi lebih luas lagi karena numerasi itu di semua mapel ada. Jadi kita aplikasinya nanti tidak lebih luas, bisa lebih luas. Nah, kurangnya minat itu tadi ditentukan dengan ketika kita mengeluarkan katakanlah soal yang berhubungan dengan hitung-hitungan secara langsung, anak-anak akan merasa atau merasa bahwa langsung menurunkan moodnya atau antusiasnya. Tapi ketika kita memberikan sesuatu yang beda, pasti dalam bentuk yang beda terutama, itu nanti akan berubah. Nah, seiring era digital sekarang, kita disuguhkan dengan banyak sekali web atau aplikasi yang menunjang pembelajaran. Salah satunya adalah Wordwall Games yang kita bisa akses di wordwall.net. Isu yang akhirnya dengan latar belakang itu saya mengangkat isu rendahnya minat belajar materi-materi numerasi siswa kelas 6 di SD Negeri Mojo Soma 2. Gagasan yang diangkat adalah meningkatkan minat belajar materi-materi numerasi kelas 6 SD Negeri Mojo Soma 2 dengan media Wordwall Games. Kemudian langkahnya ini saya akan sampaikan beberapa tahapan, dari mulai awal identifikasi masalah. Jadi awalnya nanti saya akan membagikan angka yang digunakan. Angka itu saya bagikan kepada anak kelas 6 digunakan sebagai identifikasi awal. Apakah memang anak ini berminat atau tidak terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan numerasi. Nah, itu visinya maksudnya sesuai visi dari adaptif tadi. ASN harus adaptif terhadap isu yang berkembang, kontribusinya terhadap misi seperti itu. Kemudian angka itu ketika kita berikan, kemudian visi anak itu juga adaptif terhadap permasalahan yang terjadi, karena nanti pasti isinya akan beraneka ragam. Terus kemudian mengelola hasil pengisian itu dengan melihat atau mengelompokkan, oh ternyata anak ini kurangnya minat di bagian-bagian tertentu seperti itu. Nah, berarti itu berkontribusi pada visi-misi ASN sebagai kolaboratif, atau karena nanti akan kita komunikasikan dengan Bapak Ibu guru lain juga, apakah memang sekalian untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian merencanakan rancangan aktualisasi. Di timeline ini tahapannya adalah saya mengkonsultasikan kepada mentor, dalam hal ini Bapak Nur. Kemudian nanti dihasilkan lembaran persetujuan dari mentor. Nanti isinya adalah persetujuan apakah media tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Itu secara kontribusinya masih sama terhadap visi misi ASN adalah kolaboratif atau semua pihak berkontribusi. Kemudian selanjutnya adalah mencari referensi mengenai sumber media yang bisa untuk meningkatkan minat. Ya. Itu kontribusinya tetap sama, kolaboratif, semua pihak berkontribusi. Karena nanti akan didapatkan beberapa referensi, bisa jadi Wordwall atau Squeezes atau yang lain sebagainya. Kemudian aktualisasinya, tahapan kegiatan aktualisasinya adalah kita membuat simulasi, rencana simulasinya. Rencana simulasi itu nanti kita lakukan melalui sebuah skenario di dalam kelas. Apakah itu bisa berjalan dan bagaimana kita juga bisa melihat antusiasme anak-anak apakah naik atau tidak. Kontribusinya terhadap visi-visi adalah akuntabel atau melaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian pemakaian media interaktif agar minat belajar meningkat. Jadi setelah kita simulasikan atau awal kita lakukan lagi dengan, karena Wordwall ini banyak jenisnya, jadi kita bisa pilih berulang-ulang kali tergantung kebutuhan kita. Dan itu mendukung kontribusi dalam visi dan misi adalah kompeten atau meningkatkan kompetensi diri dan menjawab tantangan. Kemudian kita laksanakan aktualisasi itu selama proses pembelajaran, kita bisa sisipkan di beberapa mapel yang kita bisa lakukan yang berhubungan dengan numerasi, ya. Jadi nanti kita bisa sisipkan, nggak selalu di matematika. Katakanlah di pelajaran IPAS yang berhubungan dengan bagaimana jarak rumah ke sekolah atau perjalanan kamu ke rumah memakan waktu berapa menit dan sebagainya. Itu masuk dalam kompeten atau meningkatkan kompetensi diri
dan menjawab tantangan. Kemudian setelah kita lakukan, kita akan mendiskusikan lagi dengan teman sejawat apakah sarana prasarana kita juga sudah mendukung pembelajaran saat itu. Kalau tidak, maka kita akan mencari solusi bareng-bareng. Nah, ini kontribusinya terhadap visi misi ASN itu adalah harmonis. Jadi menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya. Jadi pendapat orang lain kita ambil yang terbaik. Kemudian yang lain adalah evaluasi kegiatan atau aktualisasi evaluasi. Setelah kita lakukan, kita akan mengevaluasi, kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangannya apa. Ini juga kontribusi terhadap visi misinya adalah pada berorientasi terhadap pelayanan, karena kita sebagai ASN harus memberikan pelayanan maksimal. Puncak dari semua nilai-nilai ASN tadi adalah pelayanan publik. Jadi publik di sini dalam hal ini warga sekolah adalah siswa SD Negeri Mojosongo 2. Kemudian setelah itu kita akan mengumpulkan hasil belajar siswa di akhir. Apakah nanti anak didik itu akan termotivasi untuk lebih semangat belajar atau tidak? Kita lampirkan kembali angket tadi. Apakah ada perbedaan? Kita akan lihat dari jawaban anak-anak. Itu kontribusinya terhadap visi-misi ASN adalah akuntabel. Jadi melaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu sebagai contoh gambarannya. Jadi soalnya soal cerita nanti bisa interaktif, bisa dibuat per kelompok ataupun bisa individu. Jadi ada kompetisi, jadi ada semangat, gairah di situ. Contoh lainnya, tapi sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lebih unik lagi. Namanya memberi sebuah topik dan sebagainya. Soal pecahan atau soal yang berhubungan dengan speaker seperti ini, kita bisa putar. Nah, ini anak ketika melihat gambar ini saja sudah senang. Baik desimal maupun pecahan, kalau di kelas 6 ada materi tersebut kita bisa gunakan. Termasuk juga menilai sebuah nilai pecahan atau nilai desimal itu lebih besar atau lebih kecil. Dan ini banyak sekali serinya, jadi kita bisa gunakan. Ini contoh desimal. Dan terakhir, ya, ini untuk rencana jangka menengah Bapak Ibu. Jadi ada terakhir untuk rencana jangka pendeknya. Sekarang jangka menengah itu nanti kita kolaborasi dengan Bapak Ibu guru SD Negeri Mojosongo 2 yang lain terkait satu di tahun mungkin sisa semester 2 tahun ini adalah kita giatkan untuk meningkatkan kompetensi dan literasinya dengan perpusda klinik. Itu nanti kita tingkatkan di situ kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk kontribusinya terhadap output anak adalah bertambahnya pengetahuan. Kemudian penyediaan berbagai buku bacaan di kelas. Ini nanti kita tambah lagi untuk mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan literasi dan literasi. Kemudian penguatan literasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi beberapa bagian nanti kita juga ini sifatnya kolaboratif. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri, harus dengan Bapak Ibu yang lain. Misal dengan pramuka kita bisa bantu dengan melakukan kegiatan luar yang berhubungan dengan literasi. Kemudian di tahun depan kita bisa berbagi praktik baik itu nanti saling bantu dalam pembuatan modul ajar dan sebagainya. Bertambah nanti harapannya adalah bertambahnya kemampuan literasi dan literasi anak. Kemudian penggunaan media ajar lain seperti Squeezes ataupun media ajar lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah inovasi media pembelajaran, materi-materi numerasi menjadi satu hal yang harus dilakukan. Namun perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Harapannya apa? Peserta didik lebih berminat lagi untuk belajar materi numerasi sehingga akan berimplikasi pada siswa yang lebih mudah mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan numerasi. Dan termasuk juga meningkatkan bakat minatnya terkait dengan itu nanti jadi trigger untuk anak-anak yang ke OSN ya, karena soalnya lebih aplikatif ya. Jadi lebih men-trigger anak untuk berpikir secara high order thinking skill ya. Kemudian hal itu terselaras dengan dasar-dasar ASN yang berakronim tadi. Akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian saran untuk orientasi lapangan orientasinya adalah perlu ditambahnya nanti terkait sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah perlu rencana lebih detail lagi, karena untuk membuat sebuah atau permainan di dalam kelas itu harus dibuat sintaknya yang lebih jelas, jadi urutannya, waktunya, dan sebagainya. Mungkin dari saya, Bapak Ibu, itu akhir dari seminar
seminar laporan orientasi P3K tahun 2024 ini. Apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Mungkin dari sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya Pak Burhanuddin Alfani. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membuka beberapa kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Monggo silakan jika ada. Monggo Ibu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Burhanuddin yang sangat bagus sekali untuk mengangkat judul tentang saya lupa Pak untuk judulnya. Berupaya meningkatkan minat belajar materi numerasi dengan media Word, game siswa kelas 6 di SD Negeri Mojosongo 2. Tadi sudah ditampilkan contoh model soalnya nih Pak Burhan. Nah, saya itu kan belum begitu paham, kebetulan kan saya masih ngajarnya kelas 1. Nah, mungkin nanti suatu ketika mengenai saya juga butuh memakai apa itu media pembelajaran dengan Word, boleh saya minta contoh konkretnya nanti itu cara menyampaikannya seperti apa. Tadi kan baru model contoh soalnya nih. Nah, itu apakah berupa print out dikasihkan siswa atau seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail Pak Burhan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mursi atas pertanyaannya. Jadi memang ini tadi saya masukkan di salah juga karena detail dari pelaksanaannya itu belum muncul ya. Jadi tapi saya sempat menguji coba juga sebelumnya. Saya sempat menguji coba. Jadi nanti pelaksanaannya kita bisa buat lebih lebih kompetitif dengan membuat kelompok itu. Jadi kalau kemarin saya coba itu membuat kelompok dibagi namanya satu kelas 5 orang, kemudian dari situ kita bisa nanti kalau prasarananya secara inisial kan ditaruh 5 laptop. 5 laptop itu nanti habis itu kita buka dengan tadi masing-masing soalnya. Nah, dari masing-masing kelompok itu 5 orang nanti mereka berjajar. Satu orang hanya bisa mencoba sekali. Jadi ada yang dipertaruhkan di situ. Jadi anak lebih bergairah karena harus ini saya harus benar nih. Kalau enggak kelompok saya kalah gitu. Jadi ada sisi kompetisinya. Dan dari situ kita bisa lihat kompetitifnya ternyata anak itu tinggi ketika kita sajikan hal yang visual dan audiovisual pertama. Jadi benar-benar anak selain dimanjakan dengan gambarnya, mereka juga didorong untuk berkompetisi. Jadi dari hal tersebut kemudian ketika siswa maju menjawab, kalau nggak bisa ke belakang lagi. Jadi nanti gantian maju seperti itu. Kalau dari gambaran saya seperti itu, tapi nanti bisa dibuat lebih baik lagi dengan cara bentuk permainan yang lain. Kita bisa buat lingkaran juga, meja dipinggirkan di tengah, device-nya ditaruh di tengah. Ya, jadi yang paling cepat bisa maju ke situ, maju ke depan. Ayo, mereka bisa muter keliling nyari soal yang paling mudah bagi mereka ngisi duluan siapa. Jadi ini termasuk bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk permainan. Tapi sifatnya ini suplemen, Ibu. Jadi kita nggak bisa lakukan tiap hari karena masalah waktu. Jadi suplemen yang beberapa kali kita lakukan. Oke, dari saya itu. Saya kembali ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya Pak Burhanuddin Alfani. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo Pak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk memberikan pertanyaan pada Pak Burhan. Dalam kesempatan berbahagia ini, mohon izin Bapak ingin bertanya kaitannya dengan laporan yang Bapak sampaikan tadi dengan judul upaya meningkatkan minat belajar materi numerasi dengan media Word game siswa kelas 6 di SD Negeri Mojosongo 2. Nah, tadi sudah dipaparkan beberapa slide dan materi kaitannya dengan bagaimana cara pembelajaran numerasi menggunakan Word games. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada angket yang dibagikan kepada siswa. Nah, pertanyaan saya, apakah dari metode yang Bapak gunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa itu sudah terwujud sepenuhnya ataukah setengah ataukah masih ada perlu perbaikan Bapak? Dan
jika tadi disampaikan bahwa untuk metode media world games ini adalah sebagai suplemen berarti itu kan tidak dilakukan secara terus-menerus. Tapi apakah dampak ini bisa memberikan semangat bagi anak didik kita dalam mempelajari materi numerasi, terutama di kelas menengah? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gitan atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Jadi Bapak Ibu, media atau rencana peningkatkan minat belajar materi numerasi ini ya. Jadi itu kaitannya dengan, karena ini kan nggak bisa dilakukan sewaktu-waktu setiap hari. Karena apa? Terkait dengan waktunya. Dan kalau dikatakan apakah itu bisa meningkatkan atau tidak, itu terkait dengan ini. Ada di kelas itu ada titik jenuh, Bapak. Jadi setiap anak itu ada titik jenuhnya sendiri. Kalau kita lakukan treatment setiap hari dengan cara yang sama, pasti akan jenuh. Dan semua rutinitas itu menimbulkan kejenuhan. Maka dari itu kita trigger dengan sesuatu yang beda, audiovisual. Ada suaranya, ada gambarnya. Jadi benar-benar anak, oh ini beda sekali nih, seperti itu. Itu kalau dari penggunaan wordball-nya. Apakah efektif atau tidak? Maka dari itu tadi perlu adanya rencana lebih detail lagi terkait waktunya, terkait penggunaannya di kelas. Apakah kita bisa lakukan beberapa 2 atau 3 pertemuan sekali dan sebagainya. Itu nanti saya yakin dengan durasi yang lebih padat itu pasti akan ada efeknya. Kemudian terkait dengan apa tadi, angket ya. Angket itu sifatnya sebagai, kalau langkah awal itu adalah untuk melihat, mendeteksi dulu. Oh ternyata anak itu minat nggak sih pelajaran yang berhubungan dengan numerasi seperti ini. Kalau minat, sebenarnya nggak perlu ditreatment kalau minat. Kalau sudah minat, tapi kalau ada masih ada setengahnya atau katakanlah 1-2 yang belum minat, memang sebenarnya perlu karena ada titik jenuh tadi. Nah, kemudian kita lakukan di akhir juga kenapa? Untuk melihat progresnya. Karena di laporan saya ini yang diukur adalah minat belajarnya. Jadi bukan nilainya, tapi minat anak untuk belajar. Karena saya yakin Bapak Ibu dari minat kita kalau melakukan sesuatu, kalau pengen bisa maksimal apapun harus minat dulu. Kalau enggak mau dipaksakan seperti apapun akan pasti ada tutupnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa menjawab. Saya kembalikan ke Model. Ya, terima kasih Pak Bulan atas penjelasannya yang cukup bagus. Kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada masukan untuk Bapak Bulan, untuk kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Selamat. Ini saya hanya memberikan apresiasi untuk pemakaran laporan aplikasi penilaian pengenalan nilai dan etika tahun 2008 ini secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan pemakaran secara garis besar sudah sangat bagus. Selamat. Dan yang perlu saya tekankan Pak Burhan pada semua P3K ASN semua, yaitu kita visi atau untuk ASN berakhlak itu betul-betul dihayati, betul dilaksanakan. Jadi memberikan pelayanan, nanti kita kan selalu memberikan pelayanan, bekerja totalitas. Jadi ikhlas. Kalau di Kemenang kita dari ikhlas beramal. Kalau kita bisa ASN memberikan pelayanan yang totalitas dengan melayani yang baik, ramah, kemudian ada inovasi. Jadi di sini Pak Burhan selaku P3K sudah melaksanakan kegiatan yang bagus. Kemudian di sini untuk laporannya meningkatkan minat belajar numerasi. Berarti di SD Mojosongo 2 ini mungkin Pak Burhan mendeteksi ada misalnya untuk pembelajaran numerasi mungkin agak kurang. Jadi ini selaku ASN Pak Burhan melakukan inovasi. Memang ASN semua dituntut untuk berinovasi. Apa kekurangan kita? Jadi kita harus melakukan banyak inovasi untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi kalau saya mungkin tidak bertanya. Jadi saya karena sudah sering bertanya diskusi. Jadi untuk buat ini itu juga kaitannya untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi terima kasih sekali. Mungkin tidak ada waktu aja, nanti bisa krisis atau bisa apa.
Jadi yang penting berinovasi istilahnya selalu berkembang untuk mencapai keberhasilan belajar anak-anak. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, selamat pada Pak Burhan yang sudah melaksanakan seminar. Tepuk tangan untuk Pak Burhan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan adanya upaya peningkatan minat belajar siswa di Mojosomo 2 lebih semangat lagi dalam belajar matematika dan belajar yang lain dengan media virtual dan media-media yang lain, sehingga Mojosomo 2 menjadi sekolah yang super, sopan, unggul, berprestasi. Ya, demikian sesi tanya jawab serta masukan yang diberikan para peserta serta Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih juga pada pembicara serta jawabannya yang sangat mencerahkan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pembicara, waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami sehingga kami bisa mencontoh di kelas-kelas yang lain mungkin. Serta terima kasih pada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam seminar ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.